Anda masih menyaksikan Berita Medan bersama saya Rusdi Maulana. Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Picu kericuhan, seorang pria menjarah ikan teri di tengah upaya pemadaman kebakaran gudang di Gabion, Medan, Belawan. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Nias Selatan ditemukan tewas dengan 7 luka senjata tajam. Seorang pemuda asal Kabupaten Serdang Bedakai memanfaatkan hewan berbisa kelabang jadi komoditas ekspor dengan keuntungan ratusan juta rupiah. Ya, kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif kembali ditunda. Penundaan karena 9 saksi dari pihak jaksa penuntut umum tidak hadir tanpa keterangan. Sidang kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin ditunda. Penundaan karena para saksi yang diusulkan jaksa penuntut umum tak hadir dalam sidang di Peradilan Negeri Stabat pada Selasa kemarin. Mereka adalah 5 saksi dari perkara tindak pidana perdagangan orang, 2 saksi dari perkara terdakwa Hermanto, dan 2 saksi dari perkara Dewa Perangin-angin. Pihak JPU juga sudah 2 hingga 3 kali menyurati 9 saksi tetapi mereka tidak hadir tanpa ada keterangan. Jadi semua 9 saksi itu nggak hadir semua ya? Nggak hadir. Jadi langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya tetap kita upayakan hadir, kemudian besok kan persidangannya ahli. Jadi kita biar cepat persidangannya, ahli dulu kita hadirkan. Jadi hari ini ditunda nih? Hari ini ditunda. JPU akan menghadirkan saksi ahli dalam sidang selanjutnya, sementara kuasa hukum terdakwa akan mengikuti jalannya persidangan. Kan jelas majelis sudah menyampaikan di persidangan bahwa 1 kali lagi JPU diberikan kesempatan, setelah itu ditinggal. Karena tentu proses ini kan harus butuh kepastian hukum gitu loh. Dan terkait juga soal masa penahanannya akan berakhir, terus kemudian hak tersangka juga yang akan menghadirkan saksi yang meringankan maupun ahli yang akan kita datangkan. Kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terungkap setelah KPK menetapkan terbit rencana perangin-angin jadi tersangka kasus korupsi di awal tahun ini. Saat rumah pribadinya digeledah, petugas KPK menemukan sel penjara dengan 57 orang di dalamnya. Para tahanan adalah pekerja di kebun sawit milik terbit rencana perangin-angin. Kapolda Sumatera Utara menyebut penjara khusus itu dibuat untuk rehabilitasi narkoba sejak 10 tahun lalu. Namun Komnas HAM angkat bicara dan mengatakan kerangkeng itu adalah bentuk perbudakan dan adanya kekerasan kepada para tahanan. Bahkan ada belasan anggota TNI Polri yang terlibat dalam kekerasan di kerangkeng manusia itu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Kita ke informasi lain, penolakan akan naiknya harga BBM bersubsidi belum mereda. Kali ini giliran ribuan pengemudi ojek daring yang mogok dan berdemo di depan kantor gubernur dan gedung DPRD Sumatera Utara. Ribuan pengemudi mitra pengembang moda transportasi daring ini turun ke jalan pada Selasa lalu. Mereka protes akan naiknya harga BBM subsidi. Mereka menilai kenaikan tarif perjalanan sebesar 8% tidak sebanding dengan biaya operasional. Ditambah lagi, harga kebutuhan pokok meningkat seiring dengan naiknya harga BBM. Masa meminta ada kenaikan tarif ojek daring sebesar 15 hingga 20% untuk menyeimbangi biaya operasional dan kebutuhan harian. Gubernur Sumatera Utara yang menemui masa berjanji akan membawa aspirasi mereka ke pemerintah pusat. Kita menginginkan minimal 20% atau 15% paling tidak. Ini kenaikan hanya berkisar 6-8%. Jadi tarif ada naik hanya sekitar Rp800 sampai Rp1.000. Dari total selisihnya, Pak. Dari kita itu kita akan buatkan surat pembelaan staf kepada pusat. Salah satunya melampirkan tuntutan-tuntutan. Yang menghindari kerugian akibat biaya operasional, sejumlah kapal wisata di Danau Toba menaikkan tarif penyeberangan. Sementara untuk tarif kapal feri belum ada kenaikan.
Kenaikan harga BBM mendorong sejumlah pengelola kapal kayu wisata di Danau Toba untuk menaikkan tarif penyeberangan. Tarif kapal rute Pelabuhan Simanindo Kabupaten Samosir menuju Pelabuhan Tiga Ras Kabupaten Simalungun naik Rp5.000 dari yang awalnya Rp10.000 kini menjadi Rp15.000 untuk sekali jalan. Harga BBM naik, ongkos pun kena ya. Terasa Bang. Terasa ya. Sepi penumpang juga ya? Iya, terasa. Kalau boleh tahu Bang, ongkosnya berapa kian Bang sebelum naik? 10.000. Setelah naik Bang? 15. Sementara untuk tarif penyeberangan dengan kapal feri, pihak pengelola PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara masih memberlakukan tarif lama. Pihaknya masih menunggu hasil rapat evaluasi kenaikan tarif ongkos untuk menyesuaikan dampak naiknya harga BBM. Dengan kenaikan harga BBM ini, kita akan evaluasi dan kemungkinan besar kita akan menyesuaikan harga tiket dengan kenaikan BBM. Saat ini, ongkos penyeberangan untuk kendaraan golongan 4A atau mobil pribadi dikenakan tarif Rp120.000. Kendaraan golongan 4B atau mobil pick-up dan sejenisnya dikenakan tarif Rp150.000. Lalu kendaraan golongan 5A atau mobil penumpang dikenakan tarif Rp160.000 dan golongan 5B jenis truk dikenakan tarif Rp190.000. Meski tak ada kenaikan tarif, penumpang kapal feri terlihat sepi sejak harga BBM subsidi dinaikkan pemerintah 3 September lalu. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Ya, mendengar kata kelabang atau lipan tentu akan terdengar menakutkan bagi mayoritas warga. Namun tidak dengan pemuda asal Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai ini. Di tangan Rahmat Sebayang, hewan beracun ini menjadi komoditas ekspor dengan keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Jika mayoritas orang menghindari kelabang karena bisanya yang berbahaya, lain halnya dengan seorang pemuda di Dusun Belimbing, Desa Melati 2, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Rahmat Sebayang malah membuat kelabang jadi komoditas ekspor yang menguntungkan. Dengan menggandeng warga setempat, pemuda berdarah Batakaro ini menekuni bisnis kelabang sejak 2015. Usaha ini merupakan warisan orang tuanya yang sudah ia pelajari sejak ia duduk di bangku sekolah. Kelabang yang ia pasarkan untuk kebutuhan pakan ikan arwana. Awalnya memang hanya di kota Medan, namun kini merambah ke negara tetangga. Hal itu berawal saat seorang pembeli datang dan memberikan pelatihan untuk mengemas produk kelabang sesuai standar dan aturan pengiriman ke luar negeri. Kini produk kelabangnya sudah sampai ke Korea dan Cina. Ya lama-kelamaan karena udah ada internet, kita main-main internet, kita buka-buka ternyata ada pembayar dari luar pulau. Ya kita hubungi aja langsung, ternyata juga ramah, mereka juga mau turun kemari, akhirnya ya terjadi transaksi sampai keluar pulau. Melihat potensi besar dari kelabang, warga sekitar pun tertarik dan beralih profesi dari petani menjadi pemburu kelabang. Mencari kelabang di Kecamatan Perbaungan sangatlah mudah karena banyaknya area persawahan yang jadi rumah bagi kawanan kelabang. Seperti Mas Riono, pria 35 tahun ini memburu kelabang sejak matahari terbit hingga tenggelam. Ia bisa mendapatkan 30 hingga 40 kelabang perharinya. Harganya bervariasi tergantung ukuran kelabang. Untuk ukuran 15 hingga 20 cm dihargai Rp2.800 hingga Rp3.000 per ekor. Tergantung cuaca Pak, kadang-kadang ya kalau anjlok ya anjlok, kadang-kadang ya dapat tergantung inilah cuacanya, ada yang dapat 40 ya dapat, 30 ya dapat juga. Dengan memanfaatkan media sosial, Rahmat semakin memperluas jaringan distribusi ke berbagai negara lainnya. Dari bisnis ini, Rahmat mampu meraup omset ratusan juta rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Ya, demikian berita Medan hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.